ini fokus kasus akan mengetengahkan tewasnya wanita pekerja salon kecantikan yang disiram oleh air keras. Peristiwa ini juga mengungkap percintaan korban yang berhubungan dengan 3 lelaki kekasihnya. Nasib wanita ini sungguh mengenaskan. Ia tewas setelah tersiram oleh air keras, bukan hanya mengakibatkan luka bakar di sekujur tubuhnya, namun membuat adanya infeksi di saluran pernafasan sehingga membuat nyawanya terenggut walaupun sudah dibantu oleh pertolongan medis hingga berjam-jam. Namun, mengapa wanita cantik ini mendapatkan perlakuan yang begitu mengerikan? Benarkah ada asmara terselubung di balik hubungan mereka? Kematian seorang wanita bernama Sujimah alias Imah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur ini menyedot perhatian banyak warga kota terbesar kedua di Indonesia ini. Dari hasil pemeriksaan medis diketahui wanita berkulit putih itu tewas karena luka melepuh di bagian kepala, leher, hingga dadanya. Luka itu akibat siraman air keras. Petugas forensik yang memeriksa jenazahnya menduga kematian wanita yang bekerja di sebuah salon kecantikan di kawasan Manukan Tengah, Surabaya ini karena gagal nafas akibat air keras yang merusak kulit leher masuk ke dalam kerongkongannya dan menyebabkan infeksi. Dari pemeriksaan luar pemeriksaan dalam itu kemungkinan adanya hambatan saluran nafas, yaitu korban tersebut tidak cukupnya oksigen ke dalam paru-paru. Pada hasilnya itu memang ada sedikit hambatan pada saluran nafas, kerongkongannya itu ada hambatan, ada udin di situ, kira-kira gitu. Dari catatan polisi diketahui peristiwa mengerikan itu terjadi di kawasan Sampikerep, Surabaya. Saat itu sekitar pukul 10 malam, korban dibonceng teman lelakinya bernama Handoyo alias Doyo. Ia baru pulang dari tempatnya bekerja di sebuah salon kecantikan. Namun saat melintas di Jalan Bungkal dekat makam Ngemplat, 2 orang lelaki yang mengendarai 1 skutik menyalip laju motor korban. Dan ketika posisi kedua motor sudah sejajar, lelaki yang dibonceng motor skutik menyiramkan air keras ke arah tubuh korban yang mengenai muka dan leher serta dada wanita itu. Handoyo, teman lelaki korban, langsung menghentikan laju sepeda motornya karena korban berteriak kepanasan. Handoyo juga merasa kepanasan di bagian punggungnya karena terkena cipratan air keras itu juga. Sujimah dibawa ke sebuah rumah sakit di daerah Kendung Benowo. Akan tetapi karena lukanya dalam kondisi yang parah, korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Kendati mengalami rasa sakit akibat siraman air keras itu, namun korban masih mengenali lelaki yang menyiram air keras itu. Beberapa saat sebelum tidak sadarkan diri, Sujimah menyampaikan informasi penting ini kepada petugas. Dan polisi yang mendapat laporan ini mengejar lelaki dengan ciri-ciri yang sudah diidentifikasi oleh korban. Terkadang rasa sayang berlebihan akan membuat seseorang menjadi lebih posesif. Kuat dugaan penyiraman air keras yang dilakukan oleh lelaki ini merupakan api cemburu yang dirasakan oleh sang lelaki. Karena itu polisi memburu lelaki dengan ciri-ciri yang sudah diidentifikasi oleh korban untuk mengungkap motif apa di balik pembunuhan yang dilakukan oleh lelaki ini. Penyelidikan awal untuk mengungkap kasus ini mendapatkan petunjuk yang kuat. Korban mengenali lelaki yang diduga menyiramkan air keras itu adalah seseorang yang menaruh hati kepadanya. Polisi menduga di balik peristiwa ini antara pelaku dengan korban memiliki hubungan yang dekat. Dan kuat dugaan, lelaki itu merupakan salah seorang dari 3 kekasih yang menjalin hubungan khusus dengan korban. Dan berkait dengan informasi yang sudah disampaikan korban, polisi memeriksa sejumlah orang, termasuk teman lelaki korban yang malam itu berboncengan saat peristiwa terjadi. Korban itu diajak pulang, diantar pulang, tapi di jalan raya Bungkal dibuntuti sama seseorang dan disiram air keras. Motif sementara kami dalami ada hubungan asmara cinta segi 4 antara 4 orang dari korban yang bonceng sama diduga pelaku yang nyiram. Korban ini sudah berkeluarga atau belum? Korban ini masih bujang.
belum berkeluarga. Lukanya untuk korban, kalau luka itu mengalami luka di wajah, leher sama dada. Yang paling parah itu dadanya melepuh sama tenggorokannya tidak bisa bernapas. Itu kemungkinan yang dibuatkan bisa meninggal dunia korban. Dan berselang 1 hari setelah Sujimah tewas, polisi membekuk seorang lelaki berinisial DHS alias Juju yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan pekerja salon itu. Penampilan lelaki yang bekerja sebagai tenaga pengajar di sebuah SMA di Surabaya ini identik dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh korban dan saksi-saksi lainnya. Dari tangan DHS, polisi menyita sepasang sarung tangan serta jaket dan 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan oleh tersangka saat menyiram korban dengan air keras. Keterangan awal dari korban tadi, kemudian kita lakukan penyidikan di mana dia bekerja. Tempat dia bekerja kita lidik, ketemulah salah satu identitas daripada calon tersangka waktu itu. Kemudian kita kembangkan, paginya Selasa pagi kita amankan. Motifnya karena cinta segi banyak. Segi banyak. Profesinya apa tersangka? Profesinya apa, Pak? Pekerja salon. Tersangka adalah pendidik. Guru. Ya. Guru SMA. Guru SMA. Guru salah satu SMA di swasta di Surabaya. Mengapa tersangka bersikeras untuk mendapatkan cinta korban padahal ia sudah berkeluarga? Tersangka amat sangat sakit hati dengan sikap korban yang merasa membedakan korban. Rasa sakit yang amat sangat dapat membuat fakta menjadi tidak logis menurut ukuran tersangka. Namun sebenarnya apa saja yang sudah dikorbankan tersangka untuk mendapatkan cinta korban? Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka DHS diketahui lelaki ini menyiram Sujimah karena merasa sakit hati. Oknum guru ini tidak ingin wanita berusia 42 tahun itu jatuh ke dalam pelukan lelaki lain. Kepada penyidik yang memeriksanya, DHS mengungkapkan untuk mewujudkan impiannya selalu bersanding dengan Sujimah, lelaki berusia 49 tahun itu mengaku sudah mengorbankan banyak hal, termasuk membantu memberikan modal kepada korban untuk membuka usaha salon kecantikannya sendiri. Katanya sempat dibikinin salon ya, Pak? 100 bukan dibikinin, siap. Tapi saya menerangkan sama. Tapi saya diusir. Tapi ganti A sampai C. Laki-laki mana yang nggak sakit? Nah, terus maunya gimana? Sakit hati. Daerah mana, Pak? Di mana salonnya? Mau bikin Tempatnya itu sudah mau nyontrak. Yang ada yang alatnya ada. Siap. Alatnya sudah beli. Kala itu korban pernah mengutarakan niatnya kepada tersangka untuk mandiri dengan memiliki sebuah salon. Namun setelah usahanya itu berjalan, korban malah menjauh dari DHS dengan alasan tersangka sudah memiliki istri. Padahal sejak awal berhubungan, korban sudah mengetahui status perkawinannya. Dan tersangka makin naik pitam tatkala tahu Sujimah juga sudah menjalin hubungan dengan lelaki lain. Siri atau kekasih? Saya tunjukkan dari suami pertama, siri apa tidak, hamil, anak kembar, ukurannya tidak jelas. Setelah punya anak baru setahun, hamil lagi dengan TNI, tidak jelas. Anaknya ada. Terus dalamnya dijamin, simpanannya datang ya A, B, C, D, C. Kalau sama Bapak sendiri, Saya mungkin tak lihat data sampai ini sampai ke 15. sama Bapak statusnya apa, Pak? Menikah. Menikah siri. Dan semuanya itu ya menikah semua. Sama Bapak? Siri atau resmi? Mau diajak siri. Meski korban sosok yang pendiam semasa hidupnya, namun sebagian orang melihat korban memiliki banyak teman laki-laki. Hal itu terlihat dengan banyaknya lelaki yang bergantian mengantarkan korban pulang ke rumahnya. Benarkah pria-pria ini merupakan hanya teman belaka ataukah memiliki hubungan spesial dengan korban? Semasa hidupnya, mendiang Sujimah tinggal di rumah ini yang juga merangkap sebagai salon kecantikan di Pondok Benowo Indah, Surabaya. Di lingkungan ini, korban tidak banyak berkomunikasi dengan warga setempat. Sujimah dikenal sebagai seorang wanita yang pendiam. Dan kendati usianya sudah menginjak 42 tahun,
namun Sujimah terlihat seperti wanita berusia 25 tahunan saja. Tampaknya korban selalu merawat tubuh dan penampilannya. Pasca kematian Sujimah, sejumlah warga mengaku beberapa hari sebelumnya melihat korban bertengkar dengan seorang lelaki yang diduga salah seorang dari kekasih-kekasihnya. Karena selama ini, lelaki yang mengantar Sujimah ke rumah ini selalu berganti-ganti. Baik, ramah, pendiam, dia kerja di salon, dia ketemunya saya cuma hari Minggu. Memang sering diantar beda-beda orang apa kayak gimana? Ya kelihatannya sih gitu. Ya kayak kemarin aku lihat dia bertengkar di depan situ. Cuma ya saya kan nggak terlalu ngurusi orang sih Mas. Jadi ya nggak begitu aku nggak paham lah masalah dia gitu. Tapi ya aku lihat ya anaknya baik. Bertengkar sama siapa Bu itu Bu? Ya mungkin pasangannya. Juga sering tahu kenal juga ibunya. Ya kalau yang sering bertengkar itu kemarin yang duduk di sini, yang sering ngopi di tempat saya. Selama 3 tahun terakhir, mendiang Sujimah bekerja di salon kecantikan ini yang berada di kawasan Manukan Tengah, Tandas, Surabaya. Teman-temannya mengenal korban sebagai sosok yang menyenangkan dan memiliki banyak teman karena sifatnya yang ramah. Baik pelanggan pria maupun pelanggan wanita, banyak yang suka dengan Sujimah karena wanita berkulit putih itu terampil menyelesaikan pekerjaannya. Namun demikian, dalam 2 hari terakhir sebelum tewas, korban terlihat murung, seperti memikirkan sebuah persoalan yang berat. Tetapi karena selama ini Sujimah tidak pernah bercerita mengenai hal yang bersifat pribadi, teman-temannya enggan menanyakan sikap murung itu. Berapa lama di sini? 3 tahun aja, sekitar 3 tahunan. 3 tahun, tapi kan dia nggak masuk full. Masuknya itu dia 1 minggu kadang berapa kali itu. Mana Kalau sama pelanggan baik ya? Dia bicara, dia misalnya ada kekeliruan terus di ini, misalnya pelanggannya agak-agak komplain gitu, dia orangnya diam. Akibat cemburu yang membuat tersangka menjadi kehilangan logika, membuat dirinya sangat sakit hati terhadap korban. Rasa sayang yang terlalu besar membuat tersangka sangat sakit hati dan marah ketika mengetahui bahwa wanita ini menolaknya dan memilih untuk bersama dengan lelaki lain. Apakah polisi mendapatkan adanya unsur perencanaan dalam kasus ini, dan apakah tersangka dapat dijerat dengan pasal-pasal tindak kejahatan yang direncanakan? Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka DHS yang merasa sakit hati setelah pinangannya ditolak korban merencanakan untuk mencelakai Sujimah. Ia membeli cairan air keras di sebuah toko kimia di Jalan Tidar, Surabaya seharga Rp20.000. Air keras yang dibeli tersangka merupakan larutan asam kuat yang pekat dan bila mengenai kulit akan menimbulkan nyeri hebat serta kulit akan mengalami luka bakar. Lazimnya, air keras digunakan untuk aki atau membersihkan permukaan logam. Dan berdasarkan bukti-bukti serta hasil pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, polisi menjerat DHS dengan pasal berlapis, yakni pasal 353 dan pasal 356 KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang ancaman sanksinya maksimal berupa pidana penjara selama 9 tahun. Selain itu, berdasarkan hasil penyidikan, DHS juga dijerat dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Pidana maksimalnya berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pasal 353, kemudian 356 dan 340. Ancamannya kalau 353 itu 9 tahun, kalau 356 itu ditambah sepertiganya. Ya, 340 maksimal bisa sebelum 2 tahun hari. Tayangan tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.